Halo, saya Dava. Di video pembelajaran ini, kita akan membahas latihan dalam e-learning. Yuk, kita simak. E-learning yang efektif melibatkan peserta didik dengan konten instruksional dengan cara yang mendorong pemilihan, pengorganisasian, integrasi, dan pengambilan pengetahuan baru. Kegiatan latihan dalam e-learning sering disebut sebagai interaksi. Interaksi praktik e-learning dapat menggunakan format yang mirip dengan yang digunakan di kelas. Namun, efektivitas psikologis dari latihan-latihan lebih penting daripada formatnya. Dalam penerapannya, penting untuk merancang suatu latihan agar peserta didik aktif secara perilaku dan juga psikologis. Latihan-latihan praktik akan masuk ke dalam salah satu kuadran kanan dari matriks tersebut karena membutuhkan respon perilaku. Namun, jika perilaku tersebut berada di kuadran kanan bawah, hasilnya adalah aktivitas-aktivitas yang kurang mendukung pemrosesan yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Paradoks dalam latihan. Latihan menurut Erikson pada tahun 2006 mengacu pada praktik yang membangun keahlian sebagai deliberate practice, sebagai tugas yang diberikan kepada peserta didik. Adapun 5 elemen dasar dalam deliberate practice. Yang pertama, latihan yang penuh usaha untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua, motivasi intrinsik untuk terlibat dalam tugas. Yang ketiga, tugas latihan yang disesuaikan dengan hati-hatian berfokus pada bidang kelemahan. Yang keempat, umpan balik yang memberikan pengetahuan tentang hasil. Dan yang terakhir, kelima, pengulangan terus-menerus selama beberapa tahun. Prinsip latihan dalam e-learning. Latihan sebaiknya relevan dengan pekerjaan dan juga didistribusikan ke seluruh lingkungan belajar, yang mana latihan itu mengarah pada peningkatan kinerja. Prinsip yang pertama, tambahkan latihan yang cukup interaksi dengan e-learning untuk mencapai objektif. Pertimbangkan sifat tugas pekerjaan dan kekritisan kinerja pekerjaan dan sertakan lebih banyak latihan. Prinsip yang kedua, mencerminkan pekerjaan. Dalam interaksi, harus membutuhkan peserta didik untuk merespon dalam konteks pekerjaan realistis. Prinsip yang ketiga, memberikan umpan balik yang efektif. Peserta didik lebih termotivasi dan memiliki hasil belajar yang lebih baik ketika umpan balik diberikan pada semua solusi langkah, bukan hanya langkah terakhir. Prinsip yang keempat yaitu mendistribusikan dan menggabung praktek di antara kegiatan belajar. Peserta didik harus diberi kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan atau pengetahuan yang baru diperoleh dalam berbagai konteks dan dalam jangka waktu yang lama. Prinsip yang kelima, terapkan prinsip multimedia. Menggunakan kombinasi media yang berbeda dapat meningkatkan pembelajaran dengan meningkatkan keterlibatan, perhatian, dan juga pemahaman peserta didik. Prinsip yang terakhir yaitu transisi dari contoh untuk berlatih secara bertahap. Peserta didik harus diberi kesempatan untuk beralih dan mempelajari contoh atau model menerapkan apa yang telah mereka pelajari secara bertahap.